Salam Bapak Ibu. Ya puji Tuhan pada sore hari ini kita boleh berjumpa kembali. Berapapun yang hadir di tempat ini, Tuhan gak lihat itu. Tuhan hanya melihat hati kita. Sungguh-sungguh gak kita di hadapan Tuhan. Mengutamakan gak di hadapan Tuhan. Tuhan akan lihat itu, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang kalau kita ibadah, yang datang sedikit, suasananya sepertinya kok melempem, suasananya kok sepertinya kok kurang nyaman, terus apa ya, spiritnya nggak ada, dolerek-lerek kabeh, ada yang watuk. Ya saya sendiri masih batuk Bapak Ibu. Kalau malam masih batuk, itu udah sebulan lebih nih, lebih 2 minggu nih. Nah, tetapi hadirat Tuhan itu bukan bicara suasana. Ya, hadirat Tuhan itu hadir di dalam hati kita ketika kita beriman kepadanya. Ya, kalau Bapak Ibu cari suasana, mungkin kita pergi ke El Sade, gereja yang besar, yang enak, musiknya ratusan juta, full AC, ya Bapak Ibu, begitu digencoreng, wah langsung mak perinting-perinting gitu ya. Tapi itu belum tentu hadirat Tuhan, karena kita merasa nyaman aja di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi apapun kondisi kita, Bapak Ibu akan menikmati hadirat Tuhan ketika kita beriman kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan hadir di sini. Amin Bapak Ibu. Tuhan menjamah hatiku. Nah itu iman. Ya masalah nggone sumuk, nggone adem, suasana tidak mendukung, enggak peduli. Yang penting iman kita ini ada hadirat Tuhan. Nah itu ya Bapak Ibu, masuk di hati kita. Jadi Bapak Ibu harus membuka hati, membuka pikiran, terbuka untuk firman Tuhan masuk di dalam hati kita. Maka saya percaya firman Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini akan saya beri tema bekerja untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bekerja untuk Tuhan itu bekerja seperti apa? Gitu loh ya. Apakah saya harus jadi pendeta? Apakah saya harus terus-menerus melayani Tuhan setiap minggu? Ngepel gereja, atau ibadah puasa datang, ibadah apa-apa datang, pokoknya mah hadir lah. Kaum muda datang, orang tua datang. Bukan seperti itu maksudnya. Bekerja untuk Tuhan itu adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu bekerja untuk Tuhan ya. Nah, konteksnya seperti itu. Bisa pelayanan, bisa pekerjaan sehari-hari, bisa melayani keluarga, bisa belajar di sekolah, itu namanya bekerja Tuhan untuk Tuhan ya. Kita akan lihat dulu di dalam Kolose 3 ayat 23. Pelan-pelan saja Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23 sudah ketemu semua? Ya, udah nggih? Yo, Stevi dibacakan yang keras. Kolose 3. Bentar, tunggu sebentar. Disimak ya. Udah, oke. Yuk, Stevi, bacakan. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan menggali lebih dalam apa yang kita perbuat. Setiap kita pasti punya pekerjaan, punya aktivitas. Ya, meskipun kita sudah sepuh, sudah pensiun, kita tetap punya aktivitas, punya pekerjaan, Bapak Ibu. Ada yang masih bekerja di kantor, ada yang mengurus rumah tangga, ada yang melayani di gereja, ada yang jadi pengajar, ada yang jadi masih pelajar, ya, mahasiswa atau studi, sekolah, SMA, SMP, dan seterusnya. Ada yang sudah pensiun, ya. Orang pensiun pun sebenarnya masih bekerja. Bekerja untuk apa? Ya bekerja untuk melayani keluarga. Ya, kita jujur ya, kita itu melayani keluarga, Bapak Ibu. Saya ini kerja,
Ya kerja saya antara lain ya melayani keluarga. Nah, di sini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu bekerja, melakukan apapun di dalam hidup kita, jangan pernah merasa itu untuk manusia. Itu untuk Tuhan. Bapak Ibu yang ibu-ibu yang masih punya suami, ya Mbak Dina suaminya nggak ada aja masih dicepai wedang sebagai peringatan gitu loh ya. Jadi ibu-ibu nyiapin minuman untuk suami, itu pelayanan, bukan untuk suami. Sebenarnya itu untuk Tuhan kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya demikian juga bapak-bapak. Bapak-bapak yang mungkin mengasihi istrinya, mengasihi bekerja untuk keluarga, dia harus melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa pernah mengeluh apa yang dia lakukan. Wah, duitku rekoso-rekoso, wah tinggu bojoku, wah dientek-entek kayak gitu. Ya tidak ada seperti itu karena keuangan kita adalah satu suami istri. Nah, yang paling penting di sini adalah tidak ada batasan antara pekerjaan rohani maupun pekerjaan sehari-hari. Jadi mau dimanapun Bapak Ibu, semua itu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi masih bekerja atau tidak bekerja, masih belajar, lakukan dengan segenap hati. Karena itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ini firman Tuhan ya. Terus Bapak Ibu, Paulus menulis ini kepada jemaat di Kolose, termasuk para hamba dan pekerja yang sehari-hari tunduk pada majikannya. Jika Bapak Ibu itu seorang pekerja, berikan yang terbaik di mana kita bekerja. Jika Bapak Ibu itu adalah ibu rumah tangga, ibu-ibu ya, berikan yang terbaik untuk keluarga. Suami juga harus memberikan yang terbaik. Seorang kakek memberikan yang terbaik untuk cucu-cucunya, nenek untuk cucu-cucunya. Untuk ya mungkin kita tidak bisa ngasih apa-apa, tapi kita bisa ngasih doa loh. Ya, doa orang tua itu sangat bermanfaat berapa banyak. Orang firman Tuhan itu mengatakan gini, kalau engkau ingin umur panjang, hormati orang tuamu. Nah, ini ada kaitannya. Kenapa kok umur panjang kok minta suruh menghormati orang tuamu? Karena apa? Di dalam diri atau mulut seorang tua itu keluar doa-doa. Kalau yang keluar kutuk, anakmu itu celaka, Bapak Ibu. Ya, bener coba orang tua ngomong anakku, "Oh, kowe ameh nemoni apa le? Sok ben kowe karo aku." Kutuk terus yang keluar. Anaknya itu benar-benar celaka. Ini orang tua. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan merasa, wah saya sudah tidak bekerja, wah saya sudah tidak bisa. Masih bisa. Yang nyuwun sewu, Pak Budi yang sakit pun masih bisa bekerja. Dia punya hati untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Bisa berdoa untuk anaknya. Ya, bukan cuma untuk dirinya. Kalau anaknya diberkati, orang tua juga akan kecipratan berkatnya. Bapak Ibu, amin. Ya, jadi kita harus saling inilah yang disebut bekerja, termasuk bekerja sehari-hari. Jangan pernah mengeluh. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, firman ini juga berlaku kepada semua lapisan masyarakat, baik yang paling muda maupun sudah paling tua, gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini. Dari ayat ini toh, Bapak Ibu ya, itu paling tidak ada 3 poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, poin yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dengan totalitas. Nah, totalitas itu tidak setengah-setengah. Ya wis sekali kerja ya wis tenanan gitu. Itu total ya. Di situ ada kata apapun juga yang kamu perbuat. Kata apapun dalam bahasa Yunani itu berarti segala sesuatu tanpa pengecualian. Waduh, apa wae sing mbok lakukan. Itu lakukan dengan totalitas ya. Artinya tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Aku isoku mau nyapu, isoku mau ndonga. Itu tidak kecil Bapak Ibu. Itu besar, isoku mau bantu Siti.
itu tidak kecil. Meskipun di hadapan manusia kadang itu kecil. Ya, mungkin di hadapan orang tua itu kecil. Ya, ada satu ilustrasi waktu saya masih agak muda, anak saya ini masih kecil seusia Ical gitu. Ya, saya pulang kerja itu anakku ini tengcremot Bapak Ibu ya. Karena apa? Ternyata dia nyemir ke sepatu saya. Nah, masih kecil karena dia sering lihat saya nyemir sepatu, kalau ngantor, nah, sepatu saya tinggal yang satu, semirnya gue dolanan anakku gue di tank tremot Bapak. Tank pletot kayak pandel tipis gitu ya. Tapi saya tidak marah. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dia punya niat baik. Ya mungkin dimarahin mamahnya waktu itu. Oh kamu dimarahin mamah papa nanti. Jangan buat mainan. Tapi saya melihatnya bukan seperti itu. Saya melihatnya anak ini eh, melakukan sesuatu karena melihat, oh papahnya sering melakukan itu. Dia berusaha untuk melakukan itu. Jadi tidak ada pekerjaan yang kecil, meskipun itu tidak sempurna. Meskipun tuh ngepel, saya lihat itu, Nita itu ngepel gitu ya. Ngepel ibadah itu ngepel. Ini sesuatu yang besar Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kalau itu dilakukan dengan tulus. Nita ini bekerja membantu mamahnya, bikin apa? Mungkin kecil, mungkin nggak sempurna pekerjaannya. Tetapi ketika itu dilakukan dengan tulus, sepenuh hati, dia sedang bekerja untuk Tuhan. Jadi saya pesan kepada Bapak Ibu, Ibu-ibu, Bu Budi, Bu Broto, ya istri saya, lakukan sesuatu yang terbaik. Jangan pernah mengeluh. Suami-suami juga hal yang sama, Bapak Ibu ya, karena di sini cuma ada Pak Mul sama Pak Budi sama saya. Kita sebagai suami-suami kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk keluarga tanpa mengeluh. Ya, ya mungkin secara manusia kadang kita mengeluh, tapi kita berusaha untuk tidak melakukan hal yang tidak baik ya. Kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu tidak ada pengecualian. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Ini lebih penting, ini tidak penting. Selama hati kita benar, melakukan dengan totalitas seperti firman Tuhan, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau bekerja total, ya, total. Itu bukan untuk manusia. Kalau kita nggak total, wah kita pasti mengeluh. Coba besok kita mulai cek. Kalau kita ngeluh, pasti kerjaannya nggak total. Ya, gitu. Ya, nanti kita saling mengoreksi aja, Bapak Ibu. Tapi jangan buat gosip ya. Ya, untuk keluarga. Pak, semangat. Ya. Ora iso apa-apa, ndonga iso. Gitu ya. Bisa, Bapak Ibu ya. Yang kedua, kerjakan dari hati yang tulus. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Di situ ada kata perbuatlah dengan segenap hatimu. Itu dalam bahasa aslinya artinya psikis. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar psikologi ya, ini berasal dari psikes, itu dalam bahasa Yunani. Itu artinya itu keluar, ya, keluar. Berarti kesungguhan hati itu sesuatu yang ada di dalam hati kita, bukan paksaan. Jadi kita bekerja bukan karena diperintah, ya, bukan karena ditekan, tetapi memang keluar dari hati kita untuk melakukan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, itu adalah psikes atau secara psikologi, itu dari dalam keluar. Jadi ketulusan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Motivasi kita harus datang dari dalam. Lalu motivasi dari dalam itu apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hidup berumah tangga, motivasinya apa coba? Cinta, ya toh? Kasih itu motivasi kita. Nah, kalau kasih itu ada di dalam hati kita, kita itu melakukan segala sesuatu pasti dengan tulus. Tidak ada dengan mengeluh ya. Seperti waktu pacaran ya. Pacaran itu nggak ada ngeluh ya. Hati-hati kalau sudah pacaran sering ngeluh, Bapak Ibu ya. Jangan-jangan jadi suami istri nanti rekoso sidik wegah, Bapak Ibu ya. Saya itu dulu kalau pacaran ya anaknya mau seneng tok, Bapak Ibu ya. Seneng tok. Rumah saya di Sambeng, istri saya ada di Suruh sana, dekat Waduk Lalung sana. Saya naik motor, itu kalau 10 km ya lebih lah. Jadi
sekitar ya hampir 20 kilo lah, 20 kilometer, tetapi jalannya bulak sente waktu itu. Iya, bulak sente, motornya ora normal, macet neng dalan Bapak Ibu. Nek kepanasan mandek sik, lah nek begal, wah ora mikir, enake mung seneng. Nah, itu motivasi. Itu yang harus kita pertahankan. Jangan saiki wis tuwa, cintanya itu luntur. Jangan sampai Bapak Ibu ya. Lakukan dengan baik, dengan tulus. Ya, iya betul. Jadi ya enggak boleh terlalu mabuk juga sebenarnya. Tapi artinya tulus itu sesuatu yang keluar. Karena saya rekoso ini kepengen ketemu pacar saya. Gitu loh ya. Enggak kroso. Nah, tapi nek sekarang rada kroso, wah kon ngeterke males ya aku. Kon tukurone males itu. Lah, kita harus berubah Bapak Ibu ya. Kita harus berubah. Jadi segala sesuatu harus kita tulus dengan setulus-tulusnya melakukan, karena apa yang kita lakukan itu bukan untuk istri, untuk suami, tapi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus melakukannya dengan tulus hati. Motivasinya apa? Kasih. Pertanyaannya Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu mengasihi pasangan hidup kita? Masih nggih Bu Bapak Ibu ya? Yang masih punya, kalau nggak punya ya mengasihi keluarga. Ya kita harus lakukan itu Bapak Ibu ya. Ya, yang kita sudah ditinggal istri atau suami, kita tidak bisa mengasihi suami kita lagi, tetapi kita bisa mengasihi anak kita, mengasihi saudara kita. Nah, kasih itu harus menjadi motivasi kita di dalam mengerjakan segala sesuatu. Jadi piskes gitu. Piskes itu artinya dari dalam keluar. Nah, tidak dari luar karena dipaksa. Kayak kopi, kayak warung buat duma ngono. Oh aku keroi, aku dhewe renek sing ngeroi. Wah, itu ngedumel Bapak Ibu ya. Lakukan. Nah, harus lakukan. Bukan untuk Pak Budi loh itu. Untuk Tuhan loh itu. Lantaran Pak Budi dalam nama Tuhan Yesus, aku melayani Pak Budi gitu ya. Gitu. Ya, saya kira itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, arahkan pekerjaan untuk Tuhan. Tadi sudah saya singgung ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melayani suami atau melayani istri, kita sedang melayani Tuhan. Kalau kita berdoa untuk cucu kita, anak kita sebenarnya juga sedang melayani Tuhan. Ya, jangan berpikir saya sudah tidak bisa apa-apa, saya hanya minta dilayani. Tidak, kita masih bisa melakukan. Paulus menegaskan bahwa standar kerja kita adalah Tuhan sebagai majikan tertinggi. Jadi kalau kita berpikir ini untuk Tuhan, pasti kita akan melakukannya dengan sukacita. Karena untuk Tuhan kok. Meskipun kadang-kadang kita juga ngeluh, wah sing diladeni ora trimo, ora duwe matur nuwun. Nah, bapak saya dulu nek dilayani ibu saya, itu disemplaki ibu saya. Tendang itu, Pak. Loro tapi iso nendang Bapak Ibu ya. Ini karena saya maklum karena bapak saya belum mengenal Tuhan. Egoinya masih tinggi ya, tetapi ibu saya melayani dengan kasih. Tidur itu enggak bisa pernah nyenyak Bapak Ibu. Benar. Saya cerita ini benar. Saya kasihan sama ibu saya, tapi saya lihat dia biasa saja itu Bapak Ibu. Tetap guyu terus itu. Penyakitnya enggak tahu saya itu apa, tapi dia melakukannya dengan sukacita. Nang gereja retok loh Bapak Ibu. Nang gereja itu enggak boleh. Ibu saya itu pengen ke gereja, tapi bapak tidak izinkan. Marah kalau ada orang ke gereja. Nah, tapi belum mengenal Tuhan. Tapi endingnya apa? Ketika bapak saya dipanggil Tuhan, dia menyanyi untuk Tuhan. Lagunya apa? Saya mau ikut Yesus. Itu menjerang dia mau meninggal tuh nyanyi itu. Minta nyanyi lagu itu. Sing ngongkon sopo. Kalau bukan Roh Kudus. Karena apa? Saya sering putar lagu itu di kaset. Begitu dia meninggal, meh kroso, dia takut, dia minta nyanyi itu. Waktu nyanyi itu terus diputar-putar. Terus dulu masih kaset ya. Tak wolak-walik, baleni kok pertama, tak wolak-walik, baleni pertama gitu. Akhirnya sampai dia itu nggak sadar loh Bapak. Sampai tak tinggal pulang ke Jaten, waktu itu dia semalam tuh nyetel lagu itu, terus dibaleni meneh, nyetel lagu itu, baleni meneh. Akhirnya dia capek, akhirnya tidur, besok itu udah ngorok-ngorok Bapak Ibu.
udah ngorok, rok, bawa ke rumah sakit sampai jam 11 siang, nggak ketulungan. Tapi apa? Endingnya bagus. Karena apa? Karena ibu saya melayani dengan tulus. Nah, jadi ibu saya melayani bukan untuk suami, tapi untuk Tuhan. Nah, demikian juga kita. Banyak pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari sepertinya untuk manusia, untuk gaji, untuk bos, untuk apa. Tetapi sebenarnya kalau kita sadar bahwa itu adalah untuk Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan. Pasti ada buah di balik itu. Pasti ada berkat di balik itu semua. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita harus mengarahkan semua pekerjaan hanya untuk Tuhan. Jadi ada 3 poin, Bapak Ibu ya. Nah, dalam Kolose 3 ayat 23 itu mengajarkan 3 hal, yaitu lakukan semua dengan totalitas. Yang kedua, lakukan dengan tulus. Yang ketiga, arahkan pekerjaan hanya untuk Tuhan. Meskipun kelihatannya untuk manusia, tetapi itu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu melakukan prinsip ini, sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kita. Berkat Tuhan yang sangat luar biasa itu sebenarnya sedang menunggu kita karena kita sedang melayani Tuhan. Jerih payah kita di dalam melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu. Ya, saya kira firman Tuhan tidak kami perpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.